Tuntunan Sabda Senin 9 Januari tahun 2022, Pesta Pembaptisan Tuhan. Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Ayat emas ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta ini sekaligus menandai berakhirnya masa Natal. Pakaian liturgi para imam dan para petugas liturgi akan kembali ke warna hijau yang menandai masa biasa. Mungkin kita bisa bertanya, mengapa Yesus sebagai Tuhan yang adalah kudus harus dibaptis oleh Yohanes? Tujuan pembaptisan Yohanes adalah menyiapkan pertobatan bagi umat sehingga layak menerima Yesus sendiri sebagai Mesias. Lalu mengapa sampai Yesus pun harus dibaptis oleh Yohanes? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi sulit untuk dipahami dan dijelaskan. Tetapi kita diajarkan di sini bahwa Tuhan sendiri menunjukkan solidaritasnya dengan manusia, maka ia rela menjadi manusia. Ia juga datang ke sungai Yordan untuk menguduskan air, supaya semua yang dibaptis Yohanes dapat bertobat dan menjadi kudus. Santo Maximus dari Turin mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan bukan untuk dikuduskan, melainkan untuk menguduskan air. Air itu dikuduskan supaya memberi kehidupan baru kepada banyak orang. Hal ini menjadi nyata dalam pembaptisan, di mana air baptis sudah dikuduskan oleh Yesus, supaya barang siapa dibaptis dapat menjadi kudus. Lewat bacaan Injil pada hari ini, saya mau memberikan 3 poin yang dapat kita renungkan bersama sebagai pesan dari pesta pembaptisan Tuhan pada hari ini. Yang pertama, keutamaan kerendahan hati. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan siapa-siapa dibanding dengan Yesus Sang Juru Selamat. Bahkan ia berkata bahwa sebenarnya dialah yang dibaptis oleh Yesus dan bukan dia yang membaptis Yesus. Namun Yesus berkata bahwa biarlah hal itu terjadi supaya seluruh kehendak Allah digenapi. Inilah bentuk kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Yohanes mengakui kelemahan dan ketidakpantasannya, sedangkan Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus, justru meminta supaya Yohanes Pembaptis membaptisnya dengan air. Ia yang adalah Putra Allah justru turun ke bumi dan menjadi manusia. Inilah bentuk kerendahan hati yang sempurna. Yesus yang adalah Allah, namun dia merendahkan dirinya dan bersolidir dengan manusia yang berdosa, agar manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Jadi saya mau mengatakan bahwa mereka yang memiliki kerendahan hatilah yang dapat mengerti bahwa pembaptisan yang mereka terima adalah merupakan rahmat terbesar dari Allah kepada mereka, karena mereka sadar bahwa mereka memang rendah dan berdosa, tetapi lewat pembaptisan mereka diberi anugerah keselamatan dan diangkat setinggi-tingginya menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, lewat pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah. Sama seperti Yesus, ketika kita dibaptis, Allah Bapa kita berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lewat pesta pembaptisan Tuhan ini, kita semua diundang untuk memperdalam refleksi mengenai pengudusan diri kita sebagai anak Allah lewat peristiwa pembaptisan kita, dan sekaligus membawa perubahan mendasar dalam cara hidup kita setiap hari. Lewat sakramen pembaptisan,
kita diangkat dan dikuduskan menjadi anak-anak Allah dan sekaligus diutus untuk menjadi pewarta kebahagiaan, keadilan, cinta kasih kepada orang lain. Yang ketiga, lewat pembaptisan kita memancarkan Yesus keluar kepada sesama dan dunia ini. Kita seperti Yohanes yang mengarahkan orang lain kepada Yesus. Pembaptisan membuka jalan bagi kita untuk membawa semua orang mengenal Yesus yang hadir dalam diri dan menguasai hidup kita. Artinya semua tugas pelayanan kita haruslah selalu mengarah kepada Yesus, bukan mengarah kepada diri kita. Dan cara yang tepat untuk memancarkan Yesus keluar kepada sesama dan dunia ini tidak boleh hanya kita lakukan melalui kata-kata, akan tetapi yang terutama melalui sikap hidup kita. Kita tidak hanya berbicara, melainkan kita menunjukkan siapa Yesus itu lewat tindakan kita. Saudara dan saudariku, semoga pesta pembaptisan Tuhan ini mengingatkan kita akan rahmat yang telah kita terima dalam pembaptisan dan mendorong serta meneguhkan kita untuk berani tampil dalam gereja dan masyarakat sebagai cahaya, garam, dan serta ragi kabar gembira yang diwartakan Yesus Kristus kepada kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan, dan Tuhan memberkati.